Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Utari, NIM 051001700120 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan geometrik jalan. Pertama, pengertian perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan keseluruhan. Perencanaan geometrik jalan harus dapat menjamin keselamatan dari pemakai jalan. Perencanaan geometrik jalan juga merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan, yaitu memberikan pelayanan yang optimal pada arus lalu lintas. Berikutnya, tujuan perencanaan geometrik jalan untuk merencanakan dan menghasilkan infrastruktur jalan yang aman, efisien dalam pelayanan arus lalu lintas, memaksimalkan rasio tingkat penggunaan atau anggaran biaya pelaksanaan ruang, bentuk, dan ukuran jalan dikatakan baik jika dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan. Adapun dasar-dasar perencanaan geometrik jalan dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, sifat dan ukuran kendaraan. Yang kedua, sifat pengemudi dalam mengendalikan gerakan kendaraannya. Yang ketiga, karakteristik arus lalu lintas. Elemen perencanaan geometrik jalan. Pertama, alinyemen horizontal atau trase jalan, terutama dititik beratkan pada perencanaan sumbu jalan. Pada alinyemen horizontal akan terlihat apakah jalan tersebut merupakan jalan lurus, menikung kiri atau ke kanan. Yang kedua, alinyemen vertikal atau penampang jalan. Pada gambar alinyemen vertikal akan terlihat apakah jalan tersebut tanpa kelandaian, mendaki atau menurun. Yang terakhir, ada penampang melintang jalan. Penampang melintang jalan, bagian-bagian dari jalan seperti lebar dan jumlah lajur, ada atau tidaknya median, drainase permukaan, kelandaian lereng tebing galian, dan timbunan, serta bangunan pelengkap lainnya. Parameter perencanaan geometrik jalan terbagi atas kendaraan rencana, kinerja perencana percepatan kendaraan, kemampuan mengerem kendaraan, jarak mengerem dan reaksi, jarak pandang henti, serta jarak pandang menyiap. Satuan mobil penumpang atau yang disingkat dengan SMP terbagi atas. Yang pertama, sepeda dengan nilai 0,5, yang kedua mobil penumpang atau sepeda motor 1, truk ringan dengan berat kecil dari 0,5 ton 2, truk sedang dengan berat besar dari 5 ton 2,5, bus 3, truk berat dari 10 ton 3, kendaraan tak bermotor 7. Satuan yang di atas ini dipakai untuk apabila jalan landai atau datar. Untuk daerah perbukitan dan pegunungan, kendaraan bermotor bisa dinaikkan, kendaraan tak bermotor tidak perlu dihitung. Prasarana lalu lintas merupakan bagian dari sistem transportasi yang berfungsi sebagai tempat sarana bergerak atau melaksanakan aktivitasnya. Prasarana dibagi menjadi 2, yaitu pertama, natural waste merupakan prasarana berupa alam, contohnya air dan udara. Yang kedua, built waste, prasarana yang harus dibangun terlebih dahulu, contoh jalan raya dan jalan rel. Klasifikasi jalan. Untuk penetapan kelas jalan, kelas 2C dan 3, kendaraan tak bermotor diperhitungkan. Kelas 1, 2, dan 2B, kendaraan tak bermotor tidak diperhitungkan. Kelas 1 dan 2A, kendaraan lambat tidak diperhitungkan. Kelas 2B, 2C, dan 3, kendaraan lambat diperhitungkan. Jalan kelas 1 mencakup semua jalan utama untuk melayani arus lalu lintas cepat dan berat. Memiliki banyak jalur, konstruksi perkerasan jenis terbaik. Jalan kelas 2A, jalan raya sekunder dan jalur atau lebih. 2 jalur atau lebih. Terdapat kendaraan lambat tanpa kendaraan tak bermotor. Lalu lintas lambat harus disediakan tersendiri. Konstruksi perkerasan jenis aspal beton. Kelas 2B, jalan sekunder 2 jalur,
terdapat kendaraan lambat tanpa kendaraan tak bermotor, konstruksi perkerasan jenis penetrasi berganda. Kelas 2C, jalan sekunder 2 jalur, terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor, konstruksi perkerasan jenis penetrasi tunggal. Untuk jenis kelas jalan 3, jalan kolektor berjalur tunggal atau 2, konstruksi perkerasan jenis peleburan dengan aspal. Pembagian jalan menurut jenis perkerasan sistem lentur atau flexible pavement, perkerasan sistem kaku atau rigid pavement. Menurut klasifikasi pergerakan, terbagi atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Menurut fasilitas jalannya, jalan dengan median dan jalan tanpa median. Menurut kewenangan pengelolaan jalan, jalan terbagi atas jalan negara, jalan provinsi, serta jalan kabupaten. Menurut fungsinya, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan arteri, melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dengan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor itu dipergunakan untuk keperluan aktivitas daerah, jalan penghubung antar jalan-jalan dari golongan yang sama atau berlainan. Jalan lokal melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Pembagian kelas jalan tujuannya untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dibedakan menjadi 4, yaitu jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Jalan bebas hambatan umumnya untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus atau tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan paling sedikit 2 lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median. Jalan raya atau highway, jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 lajur setiap arah. Jalan sedang, jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar paling sedikit 7 meter. Yang berikutnya ada jalan sedang, jalan umum dengan lintas jarak. Berikutnya jalan kecil, jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar paling sedikit 5,5 meter. Penampang melintang jalan merupakan potongan melintang tegak lurus sumbu jalan. Pada potongan melintang jalan dapat terlihat bagian-bagian jalan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, ada bagian langsung berguna untuk lalu lintas, yaitu jalur lalu lintas, terdiri dari beberapa lajur lalu lintas. Kedua, lajur lalu lintas, tempat untuk satu lintasan kendaraan. Lebar lajur lalu lintas bervariasi antara 2,75 sampai 3,5 meter. Lereng melintang jalur lalu lintas bervariasi antara 1,5 sampai 5% yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan yang jatuh di atas perkerasan jalan. Berikutnya ada bahu jalan, jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas. Trotoar, lebar trotoar 1,5 sampai 3 meter merupakan sarana untuk pejalan kaki. Yang kelima, median, sebagai pemisah arus lalu lintas berlawanan arah pada jalan dengan volume lalu lintas tinggi. Bagian yang berguna untuk drainase jalan terbagi atas saluran samping. Saluran samping ini dapat dibuat dari pasangan batu kali, pasangan beton, atau tanah asli. Kedua, kemiringan melintang jalur lalu lintas. Ketiga, kemiringan melintang bahu. Dan keempat, kemiringan lereng. Bagian pelengkap jalan, yang pertama ada curb, bagian peninggi tepi perkerasan jalan. Yang kedua ada pengaman tepi.
Berikutnya bagian konstruksi jalan. Yang pertama lapisan perkerasan jalan, yang kedua lapisan pondasi bawah, yang ketiga lapisan pondasi atas, serta lapisan tanah dasar. Daerah manfaat jalan atau disebut dengan damaja, daerah milik jalan atau damija, daerah pengawasan jalan dawasja. Adapun parameter perencanaan geometrik jalan, yaitu yang pertama kendaraan rencana, merupakan kendaraan yang mewakili satu kelompok jenis kendaraan yang dipergunakan untuk perencanaan jalan. Kendaraan perencana mempengaruhi perencanaan lebar lajur, jarak pandang, radius tikungan, pelebaran pada tikungan, dan perencanaan landai jalan. Kecepatan, besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh kendaraan dibagi waktu tempuh. Pada kecepatan ini ada yang dinamakan dengan kecepatan rencana, yaitu kecepatan yang dipilih untuk dipergunakan sebagai dasar perencanaan geometrik jalan. Berikutnya ada volume lalu lintas. Sebagai pengukur jumlah dari arus lalu lintas digunakan volume. VJP adalah volume lalu lintas setiap jam yang dipilih sebagai dasar perencanaan bagian-bagian jalan. VJP dapat dipilih dari volume jam sibuk ke-30, ke-100, dan ke-200 sesuai dengan fungsi dan biaya jalan. Di dalam volume lalu lintas terdapat kapasitas. Kapasitas memiliki arti atau definisi adalah volume lalu lintas maksimum sesuai dengan kondisi arus lalu lintas dan fisik jalan. Berikutnya ada tingkat pelayanan jalan, merupakan nilai pelayanan yang diberikan oleh jalan untuk gerakan kendaraan. VJP dan tingkat pelayanan jalan yang diharapkan merupakan dasar dalam menentukan lebar jalan yang dibutuhkan secara keseluruhan. Terakhir ada jarak pandang, adalah jarak yang masih dapat dilihat pengemudi dari tempat duduknya. Jarak pandang dapat dibedakan atas jarak pandangan henti dan jarak pandangan menyiap. Jarak pandangan menyiap hanya dipergunakan dalam perencanaan untuk jalan dua arah tanpa median. Dalam penentuan panjang jarak pandangan henti dan jarak pandangan menyiap, penting untuk diketahui asumsi-asumsi yang diambil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.